Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video singkat kali ini kita akan membahas tentang vaksinasi saat berpuasa batal atau tidak. Sebelum kita membahas batal atau tidak, ya kita akan menyebutkan bahwasanya vaksinasi itu apa begitu. Kita bisa baca misalnya dalam KBP online ya. Vaksinasi itu disebutkan adalah penanaman bibit penyakit misalnya cacar yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang dengan cara menggoreskan atau menusukkan jarum agar orang atau binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Contoh, vaksinasi cacar secara massal telah dilakukan di daerah yang terkena wabah itu. Atau kita bisa baca misalnya dalam Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021. Dalam fatwa itu disebutkan vaksinasi adalah proses pemberian vaksin dengan cara disuntikkan ya, kemudian atau diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Makanya kalau ditanya vaksinasi batal atau tidak tergantung disuntikkan atau diteteskan ke mulut begitu. Kalau ditetes ke mulut ya seperti makan pada umumnya ya berarti batal begitu. Tapi kalau disuntikkan sebagaimana vaksinasi COVID-19 bagaimana? Lah, vaksinasi COVID-19 itu sebenarnya dia memakai injeksi intramuskular, adalah injeksi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot gitu. Maka dalam Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 tentang vaksinasi COVID-19 disebutkan yang pertama, vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuskular tidak membatalkan puasa begitu ya. Kemudian yang kedua, melakukan vaksinasi COVID-19 bagi umat Islam yang berpuasa dengan injeksi intramuskular hukumnya boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya atau doror. Kemudian dalam rekomendasi fatwanya MUI nomor 13 tahun 2021 itu disebutkan pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 pada saat bulan Ramadan untuk mencegah penularan wabah COVID-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa. Yang kedua, ini rekomendasinya adalah pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap umat Islam pada malam hari bulan Ramadan jika proses vaksinasi pada siang hari saat berpuasa dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik. Yang ketiga, ini dalam rekomendasi fatwa MUI ya, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19. Ini dari fatwa ulama kita di Indonesia. Nah, ulama klasiknya ya, kalau kita bisa baca misalnya dalam kitab Raudhatul Thalibin karya Imam An-Nawawi, di situ disebutkan lau ausola, kalau ada orang memasukkan ad-dawa obat ila dakhili lahmisaki ilah dakhili lahmisak kepada daging yang di betis ya, sak itu betis ya, au wurizofi hisikin, atau ditancapkan pisau fawasolat mukhu sampai dalam gitu ya, maka disebutkan lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa. Makanya injeksi yang memasukkan sesuatu ke otot itu, kalau kita bisa baca dari pernyataan Imam Nawawi ya, sebagaimana memasukkan obat ke daging yang di betis, maka dianggap tidak membatalkan puasa. Nah, ini yang penting juga nih, yang tidak kalah penting adalah kadang-kadang kalau kita membaca kitab fikih klasik itu kadang-kadang kita kurang pas memahami karena antara redaksi yang ada dalam kitab kita terjemahkan dengan terjemahan bahasa sekarang ya. Contohnya apa? Ya, vaksin itu kadang-kadang ada yang istilahkan dengan bahasa Arabnya huknah. Huknah itu memang kalau kita cari dalam pengertian kontemporer ya, misalnya kita cari di Google Translate atau pakai Google gambar gitu ya, itu biasanya yang keluar itu adalah suntik. Makanya huknah itu bahasa lainnya dalam bahasa Arab sekarang itu artinya adalah injeksi atau suntik. Padahal dalam kitab fikih klasik huknah itu termasuk sesuatu yang membatalkan puasa begitulah. Berarti suntik membatalkan puasa dong begitu. Nah, ini kekeliruannya adalah dalam memahami huknah itu sendiri ya. Kita bisa baca misalnya kata Imam Al-Khatib Asy-Syibini dalam kitabnya Al-Iqna ya, itu disebutkan begini. Wasani al-huknah, yang kedua adalah al-huknah waya bidomil muhmalah, yaitu dengan dhammah yang tidak ada titiknya, yaitu haknya, huknahnya. Ai idkhalu dawain, memasukkan obat, au nahwihi, atau sejenis obat, fit dubur, di dalam dubur, fatakbiru bi annaha min ahadis sabilain
fihi tajawuz fa taktir fi batinil ihlal wa idkhul udin au nahu fihi muftirun. Maka huknah itu ya, kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih klasik itu membatalkan puasa. Tapi huknah itu ya jangan diartikan secara kontemporer, tapi artinya adalah memasukkan obat atau selainnya di dalam dubur, maka itu dianggap membatalkan puasa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.